And that's why night after night I'll be fucking you right. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days. Hai, welcome to our podcast Cabut. Di sini kita kedatangan siapa sih, Rin? Jadi di sini kita mendatangkan yang pertama ada guru sejarah dari SMA Negeri 2 Babelan yaitu Bapak Dana, dan seorang mahasiswi dari Universitas Udayana yaitu Mbak Jihan. Halo semuanya. Dari jurusan kedokteran. Nah, jadi boleh ceritain sedikit nggak sih tentang diri kalian dan apa yang membuat kalian tertarik tentang materi dan topik tentang perkembangan iptek tadi? Ya, saya sebagai guru sejarah sungguh tertarik ya sama tema ini karena saya sebagai guru sejarah juga kan pengen menemukan metode yang tepat buat mengajar murid-murid saya supaya mereka tuh bisa nyaman, terus seneng, juga bosen belajar sejarah. Jadi untuk sekarang sih saya pengen masih nyari metode yang tepat sih supaya kan orang-orang kan bayangannya tentang belajar sejarah ini tuh ngebosenin, terlalu panjang lah. Jadi untuk saya sekarang benar-benar saya mencari metode untuk mengajar supaya anak-anak ini tuh gampang gitu terima materi. Kalau untuk Mbak Jihan, Kalau untuk saya sendiri tuh kenapa saya memilih kedokteran dan tertarik akan pembahasan podcast kali ini karena menurut saya tuh perkembangan teknologi iptek ini tuh penting karena untuk mempercepat adanya penemuan-penemuan baru atau metode-metode penelitian yang mungkin akan lebih cepat ketika pengembangan itu ada gitu. Dan juga saya sebagai mahasiswa benar apa yang dikatakan Bapak Dana tadi, gimana sih caranya dosen atau pembimbing itu agar gimana menentukan metode yang tepat gitu. Kadang kan ada mahasiswa yang beranggapan ini tuh susah kayak gini. Jadi mereka harus lebih bisa menggunakan perkembangan teknologi ini dengan sebaik-baiknya seperti itu, Pak. Iya, betul sekali. kalau menurut Bapak sama Mbak sendiri metode apa yang cocok untuk diterangkan kepada murid atau seperti mahasiswi biar masuk ke Saya sebagai guru ya, menurut saya metode yang tepat itu mungkin saya nggak cuma menjelaskan satu arah gitu, jadi saya dua arah, jadi saya jelasin terus murid saya tanya juga, saya ajak interaksi gitu, jadi nggak cuma saya ngomong depan dia cuma nulis nyatet atau dengerin saya doang. Jadi sekali-kali saya tanya apa pengertian dari iptek ini atau apa sih perkembangan iptek di angkasa atau persenjataan, jadi supaya anak-anak ini tuh otaknya jalan gitu, mikir gitu. Kalau untuk saya sendiri sih gimana sih metodenya? Jadi kadang ada beberapa dosen yang mengajar tuh dari jurnal. Ada beberapa harus tuh turun langsung tangannya gitu ke lembaga masyarakat ya dibandingkan praktik lapangan. Iya, praktek lapangan kayak seperti itu dibandingkan dengan membaca jurnal dan lain sebagainya. Praktek langsung itu kan lebih menambah wawasan, bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar kan. Bisa juga untuk diterapkan metode apa sih penggambaran yang tepat untuk penyakit ini dan lain sebagainya seperti itu. Untuk Bapak dan Kakak, kesibukan akhir-akhir ini tuh apa sih? Saya ya guru kan ngajar aja ya, cuman kalau saya guru saya sekarang lagi seneng juga buat ikut-ikut seminar gitu, buat ikut-ikut seminar yang tentang membahas bagaimana pentingnya cara metode guru tadi mengajar, karena kan saya masih mencari juga kan, jadi saya tetap ikut kayak gitu kegiatan seminar supaya saya juga dapat inspirasi baru buat metode saya buat ngajar murid-murid saya. Kalau untuk saya sendiri ya, saya sebagai mahasiswa lagi sedang banyak ikut organisasi ya Kak di dalam lembaga masyarakat kayak gimana sih cara menangani tentang penyakit ini, dan padahal kan di desa-desa ya Kak itu sulit banget dapat akses untuk kesehatan kan, ditambah lagi dengan metode uang segala macam. Jadi kita mengedukasi kepada masyarakat agar gimana sih jangan dikit-dikit minum obatnya dari obat warung segala macam. Sekarang kan perkembangan teknologi udah lumayan cukup itu kayak nggak harus ke dokter kan, sekarang bisa lewat aplikasi seperti itu. Yang mesen dokter lewat aplikasi itu ya? Iya betul. Jadi cuman ada beberapa yang kurang efektif ya Kak, dari mulai segi apa sih ketika diagnosa, itu mungkin ada yang salah. Mungkin salah diagnosa. Benar, kalau kita tidak datang langsung ke dokter yang tepat seperti itu. Bahkan ada beberapa yang masih dengan tradisional kayak belum perkembangan iptek ya kan Pak. Iya. Di masyarakat yang masih dengan kuno ya. Iya betul, minum obat ini padahal
dalam segi kesehatan itu benar-benar yang kurang banget. Biasanya menggunakan ramuan yang Iya, udah dibaca-bacain iya, doang, saya juga Iya. nggak ngerti itu berguna apa enggak. Padahal kan ketika kita belajar di sekolah kan harusnya kita bisa membedakan gitu ya Pak ya, yang mana baik untuk dikonsumsi dan segala macam, karena informasi kan sekarang udah didapatkan ya Pak ya. Apalagi udah ada HP Iya, sekarang. betul sekali. Dan ditambah kita juga sebagai pengguna sosial media ya Pak harus benar-benar mengembangkan apa aja sih yang harus kita lakukan kesini dan sini, harus bisa menerima atau menyaring kembali informasi yang Oh, supaya Iya. nggak terkena iya hoax. iya Oh, hoax, iya. tentang beredarnya kesehatan dan baik. Apalagi kan kita habis selesai pandemi ya, itu Oh, tuh iya. benar-benar hidup kita tuh berdampingan sama yang namanya teknologi Teknologi, seperti itu. benar. Ditambah dari segi pendidikan ya Pak ya. Betul Sekarang banget bisa, sih, itu ngaruh banget pendidikan. Bapak juga mungkin merasakan, kita sendiri dan teman-teman yang sedang menonton mungkin berdampak banget gitu di kehidupan sehari-hari perkembangan iptek ini, karena menurut saya sendiri itu ilmu dan pengetahuan itu saling berdampingan ya kan Pak, dari segi ilmu pengetahuan gimana cara kita mengolahnya dan lain sebagainya. Nah, dan tadi kan kita kan ngomongin dampak, terus kayak dampak positif dan negatif bagi masyarakat semua gitu. Mungkin remaja-remaja yang nonton atau anak-anak yang nonton belum paham nih apa sih perkembangan iptek itu, masih Oh. belum mengerti. Iya, mungkin remaja-remaja masih belum tahu ya. Jadi iptek itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi dari segi ilmu pengetahuan. Dari mulai segi transformasi, persenjataan dan lain sebagainya. Dan waktu itu saya ingat banget di pelajaran kelas 12 itu tentang Iya. iptek kan ya, Iya, ya Pak, benar. yang mungkin Bapak lagi pelajari saat ini. Iya, Jadi perkembangan itu dari mulai persaingan antara negara-negara. Oh, perang dingin. Iya, ya. seperti itu. Jadi persaingan sama di bidang luar angkasa pun saat ini sedang bersaing ya Pak, dari Oh, mulai, iya. Dari perang dingin itu banyak tercipta teknologi-teknologi yang sebelumnya nggak ada karena persaingan negara ini yang pengen mendapatkan gelar sebagai negara maju. Iya. Tapi itu sebenarnya bagus sih, cuman ya namanya perang kita bayanginnya negatif aja. Padahal kalau kita lihat perang dingin ini menghasilkan kayak tadi satelit. Iya. Satelit pertama dibuatnya pas lagi perang dingin. Orang pertama yang ke bulan itu awalnya karena perang dingin ini. Jadi awal mula terciptanya perkembangan itu dari Itu karena persaingan perang gitu. Iya. Jadi dari hal negatif pun akan muncul hal positifnya seperti itu ya Pak ya. Iya. Dari segi pengetahuan saya itu ada senjataan ya Pak. Ada laser itu di bidang kedokteran itu sangat penting gitu Bu, untuk Perkembangan di dunia kesehatan ya. iya betul Karena kan sekali. sebelumnya itu dari senjata militer. Iya, jadi bisa didiagnosa atau segala macamnya dari iptek tersebut Pak. Dari semua materi nih kayak perkembangan tentang luar angkasa, transformasi, terus komunikasi gitu. Yang paling Mbak sukai sama Bapak itu apa? Yang paling Yang saya tertarik itu sebenarnya dari bidang ini sih komunikasi, karena kan saya tuh merasa bahwa perkembangan teknologi komunikasi ini tuh pesat banget dari Oh, yang iya, iya. dari yang dulu benar-benar HP yang cuma bisa SMS-an doang, sekarang kita bisa main game atau kita bisa belajar, kita bisa nonton video, kita bisa bikin video. Itu menurut saya nggak habis pikir sih, orang-orang yang dulu mungkin nggak akan kepikiran kalau kita bisa sampai tahap ini. Iya betul, akan berkembang lagi ya. Iya, kita bahkan nggak tahu di masa depan ada teknologi apa lagi, bisa jadi HP dikulit, saya juga Iya. nggak tahu. Dan juga mungkin kayak Doraemon saat yang sekarang pintu kemana saja Mungkin gitu. aja ya. Kita kan nggak ada yang Mungkin tahu aja, juga nggak ada ya. yang tahu juga. Apalagi semoga kedepannya bakalan lebih baik lagi gitu. Kalau menurut saya sendiri, saya senang di bidang ini sih, persenjataan. senjataan Oh, ya. itu yang remaja pada suka Oh iya, itu lagi banyak banget tertarik ya, karena kita tahu bahwa nuklir yang kita lihat sangat wah itu, kalau ketika persaingan yang Bapak bilang tadi, perang Iya. itu ya, perang dingin dan lain sebagainya, kita menemukan teknologi yang itu dalam bidang yang saya dengar itu bisa digunakan untuk kemoterapi itu Pak. Ada Oh. beberapa zat kimia yang mungkin dibuat kemoterapi atau di analisis kesehatan Oh, iya. seperti itu. Bahkan nuklir juga sekarang karena sekarang udah nggak perang lagi, bahkan digunakan untuk pembangkit listrik loh. Banyak negara yang bergantung banget sama teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir ini. Iya, betul, Pak. Jadi nggak cuma sisi buruknya aja gitu, tergantung Iya. negaranya sih Pak ya. Mm-mm. Apalagi ya ini balik lagi ke isu-isu tentang teknologi yang Bapak bilang itu, Iya. dari segi komunikasi ya Pak. Dari perang dingin juga awalnya karena
miskom banget gitu kan. Iya, jadi menurut saya sih kalau bilang apa perkembangan ini tuh saya bilang pesat banget sih. Bahkan saya juga yang transportasi apalagi gara-gara perang ini tuh tank masing-masing negara bikin tank banyak banget cuma buat menghancurkan negara lain. Iya. Dan mobil juga karena zaman dulu kan negara juga banyak yang udah mulai habis perang mereka damai dan mereka mulai menjalankan hubungan bisnis gitu. Iya. Mereka butuh akomodasi distribusi supaya cepat gitu. Itu mereka bikin pertamanya bikin mobil, bikin kereta, bikin pesawat, apapun dilakukan supaya akomodasinya itu lebih semakin lama semakin efisien gitu. Nah untuk Bapak nih, kadang kan ada guru yang menyampaikan materinya itu kurang jelas. Nah, supaya jelas ke anak-anak itu gimana? Sebenarnya balik lagi ke gurunya sih, dia harus pandai-pandai melihat muridnya. Apakah murid ini bisa paham dengan cuma dijelaskan atau di papan tulis saja, atau mungkin murid ini harus dikasih praktek langsung seperti yang Ibu Dian bilang, harus dikasih turun langsung ke praktek gitu. Mungkin ada kan anak-anak yang kinestetik, audio, visual sama visual seingat saya. Karena kan mereka nggak bisa belajar dengan maksimal ketika mereka tuh nggak tahu metode pembelajaran. Iya, kayak misal gitu ya, Pak. kinestetik yang harusnya banyak bergerak harus dipaksa memperhatikan guru yang cuma ngomong satu arah. Iya, jadi jenuhnya. Jenuh, ngantuk, akhirnya ya kena hukum juga. Iya, ujung-ujungnya sama aja nilai mereka jelek gitu ya. Iya, Padahal kayak- memang salah metodenya Salah aja. metode aja, bisa jadi mereka bisa pintar dengan metode yang benar gitu. Iya, betul. Karena gurunya juga harus benar-benar berkembang ya Pak. Karena Iya, guru juga harus melatih dan juga harus mengalami perkembangan dari segi pendidikan. Guru juga harus dapat edukasi juga gimana sih cara mengajar murid supaya kan ini kan zaman makin berubah ya. Murid juga nggak semua murid dari zaman ke zaman nggak sama ya. betul. Harus ada perkembangan juga. Jadi guru nggak bisa memaksa murid harus berubah. Guru juga harus berubah supaya menyesuaikan dengan zaman gitu. Kalau saya juga harus ada perubahan sih Pak Iya, gitu. Iya. Jangan cuma satu sisi anaknya harus belajar gitu ya. Karena perkembangan memang penting banget ya Pak. Apalagi kita kan mayoritas negara yang berkembang gitu ya Pak. Jangan hanya sibuk memikirkan urusan seperti agama dan lain sebagainya. Orang-orang udah pada kebulan, sedangkan kita masih sibuk ngurusin masalah-masalah politik dan lain sebagainya itu ya Pak. Itu membuat saya pernah dengar juga kan guru yang memaksa murid untuk memperhatikan gitu, yang nggak mau muridnya melakukan hal lain di luar belajar. Kalau kita kenal Messi ini kan pemain sepak bola ya. Bayangkan kalau dia dipaksa gurunya cuma buat belajar, dia nggak boleh main bola, nggak boleh apa. Bisa jadi dia nggak bakal jadi seperti sekarang. Dia harus menemukan bakatnya di mana, minatnya di mana. Jangan cuma stuck dengan satu metode saja ya Pak ya. Bukan berarti metode ini buruk ya, Iya. cuman ada beberapa murid yang memang nggak bisa, harus berbeda juga metodenya. Mungkin ada dia di bidangnya hitung-hitungan gitu, ada di bidang mana gitu. Iya. Cara kita mengasih jalan untuk Iya. anak-anak semuanya kayak gitu. Bapak sendiri mengalami perubahan nggak nih dalam mengajar? Ya tentu, karena kan zaman sekarang ya metode ngajar nggak bisa sama dulu. Saya juga sebagai guru nggak bisa. Kalau zaman dulu kan zaman saya dulu kalau saya ngomong sama guru nggak sopan dikit aja, itu pasti ya dirotan lah, sampai tangan saya merah-merah. Cuman kalau sekarang saya begitu mungkin saya di penjara mungkin kan. Karena kan ya udah banyak lah kasus guru. Iya betul Pak. Jadi ya mungkin sekarang saya bisa bercanda, menurut saya juga nggak bisa baper, saya harus tahan emosi, saya harus pikir ini tuh kayaknya bercanda doang, jadi nggak bisa semuanya dimasukin ke hati. Saya harus open minded sih sebagai guru gitu. Kalau buat Mbak sendiri, Mbak mengalami perubahan ya gimana? Mengalami sih dari yang segi perkembangan diagnosa ya sekarang tuh bisa berbagai macam caranya gitu, dari mulai teknologi atau bisa dengan sensor sekarang tuh seperti itu di dunia medis. Nah, ini last question nih. Ya. Menurut Bapak dan Mbak, gimana sih etika masyarakat ketika sudah mengenal iptek, apakah lebih baik sifatnya atau lebih ke buruk? Dari saya dulu ya. Ya, Saya sebagai guru melihatnya tuh mungkin ya, kalau di remaja itu mungkin banyak yang negatifnya. Seperti yang saya bilang, banyak anak murid sekarang yang menggampangkan namanya kayak zaman dulu saya kan sama guru ngomong tuh harus beraku, sopan. Kalau sekarang mungkin agak-agak slengean dikit. Jadi saya bilang, jadi saya juga sebagai guru nggak bisa langsung marah. Jadi menurut saya agak buruk, cuman sebagai guru saya juga berubah, saya juga harus mengerti bahwa zaman sudah berubah, nggak bisa disamain dengan zaman dulu.
tapi tetap buruk sih, harus diubah lah tetap. Iya, Betul, iya. harus menjadi PR tersendiri Iya. ya kan untuk dihadapi. Saya juga masih bingung gimana caranya ngubahnya. Sangat sulit sih karena memang selalu berdampingan gitu ya Pak. Iya. Kalau untuk saya sendiri sih kenapa sih Perubahan yang iya jadi betul. Mbak. Iya. Kalau untuk saya sih dari segi ini ya, sama balik lagi karena makin maju jadi dampaknya juga makin baik di segi kedokteran ya, seperti itu. Nah, ini udah ke penghujung acara nih. Ada nggak sih pesan-pesan yang ingin Mbak atau Bapak sampaikan kepada orang-orang yang di luar sana ya agar tidak terpengaruh dengan perkembangan internet sekarang? Ya saya ya untuk anak-anak jangan males lah, karena kalau kaliannya males, teknologi makin maju, terus siapa yang Coba ditolongin guys. Betul banget, Gimana betul coba? banget. Dengerin kalau Bapak. kalian zoom tidur Tuh, ini AI ini mau dikemanain nih? Bisa film Transformers bisa jadi nyata ini. Waduh, kacau. Jadi harus benar-benar mengimbangi ya Pak ya. Iya. Iya dong. Jadi emang cukup apa sih, kita harus benar-benar bisa membatasi yang mana yang baik, yang mana yang buruk seperti itu. Karena apalagi di dunia yang sekarang ini semakin maju, perilaku masyarakat pasti akan berubah karena masyarakat kan dalam bahasa sosiologinya itu dinamis ya. Oh pasti iya, akan iya. berubah seperti itu. Oke, terima kasih untuk Bapak Dana dan Mbak Jihan Sama-sama. atas kesempatan kali ini. Semoga Terima kasih banyak. apa yang tadi kita sampaikan Bisa menjadi pelajaran Iya. berkah ya untuk Amin. masyarakat, orang-orang juga yang nonton juga ya. Ya. Terima kasih guys sudah nonton. guys. Jangan lupa like, comment, dan subrek. Jangan lupa like, comment, dan Pakai subscribe. Bye. Cabut. Ciao. Cabut. Every hour, every minute, every second, you know now.